Hello everyone. In this occasion, I would like to share some material about preparing the translation. Jadi di sini akan ada beberapa tahap dalam persiapan penerjemahan. Yang pertama ada penyedia pekerjaan harus mengumpulkan semua unsur perlengkapan untuk penerjemahan. Yang kedua, penyedia pekerjaan akan mengumpulkan sumber tambahan. Yang selanjutnya, penyedia pekerjaan harus memastikan untuk membuat cadangan dan keamanan dari sumber materi yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya, di dalam teori, penyedia pekerjaan juga harus memeriksa kualitas bahan sumber dan juga membuat semua koreksi. Yang selanjutnya, penyedia pekerjaan jika dibutuhkan juga bisa membuat terjemahan dengan versi yang lebih spesifik. Lalu, penyedia pekerjaan juga bisa membuat versi pendukung untuk terjemahan. Selain itu, penyedia pekerjaan juga harus mengatur suasana sekitar ataupun tempat di mana penerjemah melakukan penerjemahan. Dan kemudian yang terakhir, penyedia pekerjaan akan memberikan atau meneruskan hasil dan juga sumber tambahan kepada penerjemah untuk melakukan penerjemahan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai receiving and checking the translation or localization of subtitling kit. Yang pertama, the translator receive or text delivery of the various item. Jadi, penerjemah menerima dan menerima pengiriman berbagai item dalam terjemahan, lokalisasi, dan subtitling kit. Yang kedua, checks the kit and makes a list. Jadi, memeriksa kit dan membuat daftar apa yang mungkin dibutuhkan. Yang ketiga, looks for whatever is missing on the basis of the list. Jadi, mencari apapun yang dibutuhkan berdasarkan daftar seperti mencari dokumen terkait, mencari bahan arsip, meminta sumber daya tambahan dari penyedia pekerjaan. Yang selanjutnya, the translator process the document as previously described. Jadi, penerjemah memproses dokumen seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti pemeriksaan antivirus, duplikasi, pencetakan, pembuatan folder tertentu, konversi dan penyimpanan file, serta pencadangan. Selanjutnya, saves or records a backup version of the master file or copy in order to avoid any risk of irreparable damage. Jadi, penerjemah menyimpan atau merekam versi cadangan dari file induk atau salinan untuk menghindari resiko kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya, the translator set up a version. Jadi, penerjemah menyiapkan versi untuk terjemahan termasuk hanya bagian-bagian yang harus diterjemahkan atau diterjemahkan ulang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, the translator resizes the material which will actually be translated. Penerjemah mengubah ukuran materi yang sebenarnya akan diterjemahkan. When the source material turns out to be what the work prophet had originally described, the translator is entitled to ask for a reassessment of the cost and deadlines, following which the contracts may be considered null and void. Jadi ketika bahan sumber ternyata tidak seperti semula yang dijelaskan oleh penyedia pekerjaan, penerjemah berhak untuk meminta penilaian ulang serta biaya dan tenggat waktu. Jika tidak, kontrak dapat dianggap batal sesuai dengan hukum. The next material is reaching final agreement. The work provider, the translator, and the revisor reach the final agreement on the general and specific conditions applicable to the job, the schedule and deadlines for each worker, the translation options except the latter have been agreed in negotiation stage, the terms of payment, and the research needed by the translator and the procedures applicable in the job. Dalam tahap ini, penyedia pekerjaan, penerjemah, dan perevisi menetapkan kesepakatan akhir mengenai yang pertama, syarat umum dan syarat khusus yang berlaku untuk pekerjaan ini. Yang kedua, jadwal dan tenggat waktu untuk setiap pekerja. Yang ketiga, opsi terjemahan, kecuali opsi yang telah disetujui sebelumnya di tahap negosiasi. Yang keempat,
ketentuan pembayaran, dengan terakhir yaitu sumber yang dibutuhkan penerjemah untuk menyelesaikan pekerjaannya dan prosedur yang berlaku. Setelah itu, penerjemah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan kekayaan intelektual yang mengakui hak-hak penyedia pekerjaan dan melindungi hak-hak penerjemah itu sendiri. Then, the translator and the work provider define and confirm the translation options, directives, and specification. Kemudian, penerjemah dan penyedia pekerjaan menjelaskan dan mengkonfirmasi opsi terjemahan, instruksi, dan spesifikasinya. Okay, the next material will be explained by Rini. Okay, thank you, Lisa. I will continue the presentation. In the point 3.4, there are setting up and testing the translator environment, yang mana penerjemah atau penyedia pekerjaan menyiapkan dan menguji keadaan penerjemah. Nah, yang dimaksud dengan keadaan penerjemah yaitu meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses penerjemahan, seperti tempat kerja, perangkat keras, ekstensi, navigator, database, perangkat lunak, alat bantu, dan lain sebagainya. Yang mana alat-alat tersebut tentunya disesuaikan dengan tuntutan pekerjaan yang sedang ditangani. Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang terjemahan itu bergerak di dua bidang, yaitu bidang umum dan bidang spesifik. Nah, kita tahu bahwa pada bidang spesifik tentu kita membutuhkan alat-alat bantu lainnya, seperti halnya pada penerjemahan di bidang media seperti subtitling. Di situ kita membutuhkan alat seperti komputer, aplikasi untuk subtitlingnya, dan lain sebagainya. Begitupun pada bidang-bidang terjemahan lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Alifah di poin terakhir dari presentasi kami. Merencanakan penerjemahan. Penerjemah merencanakan pekerjaannya dengan membuat jadwal kerja yang berisi tanggal pengiriman, batch, tenggat waktu, dan kebutuhan sinkronisasi pekerjaan. Setelah jadwal dan pengaturan kerja telah disepakati, penerjemah dapat mengatur jadwal induk yang penting saat beberapa batch pekerjaan sedang diterjemahkan secara paralel. Penerjemah melakukan 1. Menyusun daftar dan deskripsi dari semua operasi yang perlu dilakukan sesuai dengan pekerjaan, resep penyedia, dan kebutuhan pengguna akhir. 2. Mengidentifikasi materi yang bersangkutan dengan tahapan yang berbeda, membuat batch dan menugaskan batch tersebut ke operator yang berbeda. 3. Menentukan urutan operasi yang berbeda akan dilaksanakan pada batch yang berbeda atau pada batch yang sama. 4. Menentukan tanggal mulai dan berakhirnya untuk tahapan yang berbeda dan untuk keseluruhan proses. 5. Menentukan sifat dan jumlah sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tahap pekerjaan dan untuk menyelesaikannya dalam batas waktu yang ditentukan. 6. Mengalokasikan sumber daya ke berbagai operasi yang direncanakan sehingga semua sumber daya yang diperlukan tersedia untuk melaksanakan tugas sesuai dengan spesifikasi. Kemudian jadwal induk diteruskan ke pemberi kerja dan revisor agar mereka bisa merencanakan bagian pekerjaan mereka. Jadwal induk menentukan 1. Siapa melakukan apa, 2. Di mana bahan atau bagian dari bahan, 3. Mulai kapan, 4. Untuk berapa lama, 5. Dengan sarana dan sumber daya apa, 6. Mengikuti operasi sebelumnya yang mana, 7. Sebelumnya operasi selanjutnya yang mana, 8. Dalam kaitannya dengan operasi lain yang mana, dan juga kepada siapa hasilnya diteruskan. Jika perlu, penerjemah mengeluarkan pesanan pekerjaan yang relevan yang berlaku untuk setiap batch. Kemudian semua informasi yang diperlukan dan spesifikasi seperti tanggal, kebutuhan, dan ketersediaan sumber daya.